Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mam Erna dan teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yakni mengenai karakteristik perkembangan peserta didik usia SD, perkembangan kognitif, bahasa, dan moral. Anggota dari kelompok kami adalah yang pertama, Zuhriya Izazaya. Yang kedua, Adelia Zulis Pramudita. Yang ketiga, Anik Nur Imtiaza. Dan yang keempat, Fatma Arum Nur Cahyani. Pembahasan yang pertama mengenai karakteristik perkembangan kognitif peserta didik usia SD. Perkembangan kognitif siswa sekolah dasar dapat meliputi perubahan yang terjadi dalam pola pikir siswa sekolah dasar. Piaget menyatakan bahwa ada 4 fase kognitif yang dialami oleh manusia, yaitu yang pertama, fase sensomotorik. Fase ini berada pada rentang usia 0-2 tahun. Yang kedua, fase praoperasional. Fase ini berada pada rentang usia 2-7 tahun. Lalu yang ketiga, fase operasional konkret. Fase ini berada pada rentang usia 7-11 tahun, di mana siswa sudah dapat menggunakan logika mereka. Dan yang keempat adalah fase operasional formal. Fase ini berada pada rentang usia 11-15 tahun, dan pada fase ini kemampuan berpikir sudah dapat dilakukan secara abstrak. Kemudian, Salvin menyatakan bahwa terdapat 4 implikasi teori kognitif Piaget terhadap pendidikan, yaitu pertama, guru harus peduli terhadap metode atau proses pemikiran anak hingga diperolehnya suatu hasil pemikiran dalam dirinya. Kedua, guru harus menyediakan berbagai kegiatan yang memungkinkan adanya keterlibatan aktif siswa dengan inisiatif dalam dirinya sendiri. Ketiga, guru tidak boleh menekankan kegiatan belajar yang menuntut anak untuk berpikir layaknya orang dewasa. Dan yang keempat, guru harus peduli terhadap kecepatan dan tingkat perkembangan kognitif masing-masing siswa dalam melakukan sesuatu pembelajaran sehingga masing-masing siswa dapat belajar secara optimal. Pembahasan yang kedua yakni mengenai karakteristik perkembangan bahasa peserta didik usia SD. Perkembangan bahasa pada anak-anak sangatlah penting, karena anak dapat mengembangkan kemampuan sosialnya atau social skill melalui berbahasa. Melalui bahasa, anak dapat mengekspresikan pikirannya menggunakan bahasa, sehingga orang lain dapat menangkap apa yang dipikirkan oleh anak dan dapat menciptakan suatu hubungan sosial. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan bahasa anak usia SD. Faktor yang pertama adalah umur anak. Faktor yang kedua yakni kondisi lingkungan tempat anak tumbuh dan berkembang. Faktor yang ketiga yakni kecerdasan anak. Faktor yang keempat, status sosial ekonomi keluarga. Dan faktor yang terakhir adalah kondisi fisik anak. Perkembangan bahasa pada anak usia sekolah dasar.
Yang pertama, perkembangan fonologi, yang kedua, perkembangan semantik, dan yang ketiga, kemampuan komunikasi anak usia sekolah dasar. Karakteristik perkembangan moral peserta didik usia sekolah dasar. Ukuran moralitas menjadi sangat penting jika dikaitkan dengan perkembangan anak. Anak sejatinya adalah makhluk yang murni dan nilai moral tidak dibawa anak dari lahir. Peran lingkungan keluarga dan lingkungan sosial yang lebih luas di luar keluarga menjadi pusat dari pelajaran moral anak yang akan membawa anak untuk melalui setiap tahap perkembangan moralnya. Tahapan-tahapan perkembangan moral Piaget membagi tahap perkembangan moral menjadi dua. Yang pertama, moralitas heteronom atau usia 4-7 tahun. Dan yang kedua, moralitas otonom atau usia 10 tahun ke atas. Baik, demikian presentasi dari kelompok 3. Kurang lebihnya kami mohon